Nah, langkah-langkahnya, teman-teman sekalian, untuk membangun excellency di ekosistem, ya, ini bagi kalian ini ya, langkah pertama adalah temukan pusat ekosistem. Jadi pusat ekosistem itu adalah orang-orang kompeten, ya, para manajer, gitu ya, manajemen, owner, gitu ya, para pemegang saham. Jadi orang-orang yang kompeten dalam perusahaan itu. Ya. Usahakan kalau Anda masih jadi staf biasa, selalu dekat ya, secara emosional, secara pribadi dekat dengan orang-orang excellent di perusahaan itu, atau di kantor, atau di organisasi itu. Ya, sering diskusi dengan mereka. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka adalah center of excellence. Ya. Kemudian nanti kan ketika kita ketemu dengan beliau-beliau, apakah mungkin dalam suasana informal gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol, atau di dalam rapat dan sebagainya, ya, kadang kan sudah mulai mendengar ya isu sentral ya di dalam perusahaan itu, di organisasi itu, di kantor itu apa, ya, apa gagasan-gagasan positif yang muncul di situ. Nah, maka ketika Anda sudah mulai mendengar, coba ajukan gagasan kalian sendiri. Jadi ajukan aja. Mereka akan senang sekali ya, ajukan gagasan teman Anda. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Abu Faisal. Kalau Anda ingin tahu kurikulum diri saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah eh, saya sediakan link-linknya. Kali ini kita akan masuk pada TOT NLP yang ke-36. Ya. Dalam TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-36 ini, kita akan ambil topik membangun circle ekselensi diri dan ekosistem. Jadi ada dua tahap ya, membangun ekselensi diri, insight-nya, dan juga membangun ekselensi diri dalam ekosistem Anda ya, atau outside-nya. Tapi bagi kalian yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, kalian udah katakan beritahuan dari saya. Nah, sekarang kita mulai dengan insight-nya. Jadi, Circle of Excellence adalah sebuah teknik NLP ya, yang didevelop oleh Dr. John Grinder. Ya. Jadi, teknik ini sangat bermanfaat untuk mengakses state yang diperlukan untuk melakukan sebuah perilaku tertentu. Jadi, state itu adalah emosi saat ini ya. Anda rasa diri Anda saat ini ya, yang Anda rasakan saat ini namanya state. Ya. Dan lagi, jadi teknik ini sangat bermanfaat untuk mengakses state yang diperlukan untuk melakukan sebuah perilaku tertentu. Misal ya, kalian merasa grogi ya atau minder mau ketemu dengan orang penting atau grogi mau presentasi dan orang-orang penting ya. Nah, ini maka dalam situasi seperti ini kalian bisa manfaatkan teknik Circle Excellent Insight ini ya. Bagaimana tekniknya? Begini, yang pertama, tentu Anda cari tempat dulu yang tidak terganggu oleh orang lain ya. Apakah di toilet atau di ruang apa yang kosong yang tidak dipakai orang, ya ada orangnya gitu. Maka coba kalian lakukan langkah pertama. Yang pertama adalah identifikasi pemicu dari state yang membuat Anda tidak percaya diri tadi, membuat Anda minder, grogi tadi. Coba Anda cari, Anda temukan identifikasi. Dalam pikiran Anda saat itu yang muncul apa? Apakah gambaran Anda membayangkan ketika nanti Anda ketemu dengan orang penting itu, mereka semuanya memperhatikan Anda, ya, seakan-akan mau menguji Anda, ya, seperti itu. Apakah yang muncul adalah itu?
Kalau ternyata itu berarti Anda sudah menemukan ya, yang betul Anda sudah menemukan bahwa memang itulah pemicunya. Nah, kalau sudah menemukan, sekarang kita akan masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua adalah kalian bayangkan atau ciptakan sebuah circle atau lingkaran di lantai begitu ya, sebuah lingkaran. Boleh berwarna, boleh warna kesukaan Anda gitu ya. Boleh menyala, misalnya itu lingkarannya berarti sebuah lampu boleh ya. Apa saja seperti itu. Ketika Anda sudah masuk ke situ ya, lakukan di situ apa namanya, nikmati dulu suasananya ya, lingkaran itu Anda masuk istilahnya trans gitu ya, masuk ke situ. Kemudian yang ketiga sekarang ya, Anda saatnya untuk mengakses state yang Anda butuhkan ya. Kalau Anda perlukan tadi kan ketemu karena Anda merasa kurang percaya diri, karena merasa minder dan sebagainya, maka Anda perlukan adalah state percaya diri ya. Nah, ini caranya mudah. Anda kan pernah mengalami di masa lalu kesuksesan. Nah, itu paling tidak kan lulus ujian sukses, naik apa namanya tingkat atau Anda mendapatkan prestasi juara atau apa saja lah ya. Itu adalah sebuah prestasi itu bisa kita angkorkan pada saat sekarang ini. Nah, kemudian bayangkan dalam lingkaran tadi itu ya, Anda masuk di dalamnya, Anda di dalam lingkaran itu merasakan suasananya dulu ketika Anda sedang tadi menerima penghargaan, lulus ujian, ya ketika Anda sedang menyala gitu ya. Nah, seperti itu, rasakan sampai emosinya memuncak. Nah, itu namanya state yang sudah peak ya, peak emotion ya. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu maka Anda sudah berhasil mendapatkan langkah yang ketiga ya. Nah, kalau ya Anda sudah berhasil, maka segera keluarlah dari lingkaran tadi sebelum state tadi berkurang intensitasnya. Karena nanti kalau kelamaan di situ akan berkurang, akan menurun intensitasnya ya. Maka segera keluarlah. Oke ya. Nah, kemudian ulangi lagi. Karena langkah keempat adalah ulangi lagi. Ulangi lagi persis seperti langkah yang ketiga tadi ya. Kita ulangi. Kalau ternyata masih punya intensitas yang sama gitu ya dengan angkor tadi itu, maka berarti state Anda sudah cukup kuat ya. Circle of excellence Anda sudah cukup kuat untuk mengangkat mental atau esteem Anda. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Nah, langkah kelima adalah kita mulai uji ekselensi tadi. Ya, caranya begini. Anda masih berada di depan lingkarannya. Jadi lingkaran yang Anda bayangkan tadi, circle excellence tadi, Anda masih di luar sebagai orang netral dulu. Ya, Anda boleh break state dulu dengan cara boleh lihat HP, boleh lihat kanan kiri, tarik nafas dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada netral, kemudian sekarang mulai Anda melompat masuk lingkaran lagi. Ya, tentu ini adalah lompatan imajiner ya. Imajiner Anda berada di dalam lingkaran di lantai tadi yang warnanya sesuai dengan kesukaan Anda, kemudian mungkin juga menyala gitu ya, ada lampunya dan sebagainya. Nah, begitu Anda masuk itu serta merta itu, apakah Anda bisa merasakan state yang sukses itu? State yang percaya diri ketika Anda menerima prestasi, penghargaan, lulus ujian dan sebagainya. Begitu masuk, ya, Anda merasakan tidak? Oke ya. Kalau Anda bisa merasakan, ya, maka berarti Anda lolos uji ekselensi. Ya. Kalau ternyata ketika Anda masuk ke dalam itu dengan serta-merta itu, ternyata masih merasakan ada rasa tidak percaya diri, berarti memang belum berhasil. Ya, maka ulangi proses yang ketiga dan keempat tadi, ya, ulangi prosesnya. Oke? Nah, lalu coba. Nah, ini adalah circle of excellence diri atau circle of excellence inside. Nah, sekarang kita masuk ke yang outside. Nah, jadi manfaat membangun circle excellency di ekosistem ya, yang outside ini ada di ekosistem di
mungkin di perusahaan Anda, di kantor Anda, atau mungkin di organisasi, ya, atau di kelompok komunitas Anda. Karena juga perlu membangun sebuah circle excellency, ya. Tadi kan Anda sudah sukses di lingkaran Anda sendiri, dalam diri Anda, dalam insight Anda. Sekarang coba eksperimen di dalam ekosistem Anda, ya. Oke. Apa manfaatnya? Jadi manfaatnya membangun excellency di ekosistem, ya, di tempat kerja, di kantor, di organisasi, ya, di perusahaan, itu bisa mendorong motivasi kita, ya, mendorong kinerja kita, mendorong produktivitas kita, kreativitas, bahkan mungkin kita bisa punya inovasi-inovasi. Maka oleh karena itu, kalau Anda yang mendengar video ini adalah owner, ya, bos, atau kepala kantor, ya, atau ketua organisasi, maka Anda juga perlu sengaja membuat kebijakan, menciptakan ekosistem kerja, ya, yang dasarnya ekselensi, ya. Jadi Anda sengaja supaya ketemu tadi, ya, dengan anak buah Anda yang memang dia ingin membangun ekselensi. Jadi kalau Anda bisa sebagai pimpinan, Anda bisa membangun ekosistem, ya, ekselensi di lingkungan Anda, di perusahaan, di kantor, ya, atau organisasi Anda itu, karena Anda di situ merupakan kumpulan dari orang-orang yang excellent atau orang punya keunggulan. Kumpulan dari orang-orang yang punya energi positif, punya growth mindset yang penting, ya. Jadi Anda memimpin sebuah pasukan itu, ya, sekelompok pasukan yang mereka terdiri dari orang-orang yang punya energi positif dan growth mindset. Nah, khusus growth mindset ini sudah saya siapkan videonya juga. Silahkan cari di TOT NLP yang ke-30. Ya, kalau ini adalah TOT NLP yang ke-36, saya pernah membuat dalam TOT NLP yang ke-30 adalah mengubah dari fixed mindset ke growth mindset. Silahkan dicari. Nah, langkah-langkahnya, teman-teman sekalian, untuk membangun excellency di ekosistem, ya. Langkah pertama adalah temukan pusat ekosistem. Apa itu? Jadi pusat ekosistem itu adalah orang-orang kompeten, ya, para manajer, gitu, manajemen, owner, gitu, ya, para pemegang saham. Jadi orang-orang yang kompeten dalam perusahaan itu, ya. Maka usahakan kalau Anda masih jadi staf biasa, selalu dekat, ya, secara emosional, secara pribadi dekat dengan orang-orang excellent di perusahaan itu, atau di kantor, atau di organisasi itu, ya. Sering diskusi dengan mereka. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka adalah center of excellence. Kemudian nanti kan ketika kita ketemu dengan beliau-beliau, apakah mungkin dalam suasana informal gitu, ya, lagi ngobrol-ngobrol, atau di dalam rapat dan sebagainya, ya, kadang kan sudah mulai mendengar, ya, isu sentral, ya, di dalam perusahaan itu, di organisasi itu, di kantor itu apa, ya, apa gagasan-gagasan positif yang muncul di situ. Nah, maka ketika Anda sudah mulai mendengar, coba ajukan gagasan kalian sendiri. Jadi ajukan aja. Mereka akan senang sekali, ya, ajukan gagasan teman Anda, ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bersikap proaktif, ya. Dan segera ajukan diri proaktif gitu ketika perusahaan mau ada program, satu program atau apa sajalah gitu, ya. Anda untuk terlibat, Anda minta diberi sebuah tanggung jawab, ya, diberi delegasi wewenang atau kerjaan apapun, ya, sekecil apapun tidak penting, ya, tapi penting bahwa kalian terlibat. Nah, ini yang langkah kedua. Langkah ketiga. Kemudian yang tidak kalah penting, guys, ini biasanya orang-orang muda kadang-kadang mungkin Anda merasa masuk di lingkungan Anda sudah merasa paling hebat, karena begitu kan, karena punya prestasi yang banyak gitu. Hati-hati, jaga sikap, bersikap rendah hati, ya. Rendah hati untuk mau mengakui karena orang lain juga memiliki excellency seperti kalian. Hati-hati, ya. Dan malah belajarlah pada mereka. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, Anda jaga juga, selain Anda rendah hati, mau belajar pada orang lain, hindarilah orang-orang yang
bermental atau bermindset toksik. Ya, apa mindset toksik itu? Misalnya kan ada di perusahaan atau di kantor organisasi itu ada orang yang sukanya ngerumpis gitu ya. Cari yang negatif, hal negatif. Nah, seperti itu. Hindari. Ya, apalagi ngerumpis pimpinan dan sebagainya. Kan tadi kan Anda sudah melakukan yang pertama adalah Anda mencari pusat eksselensi. Ya, biarpun mereka mengatakan pada kalian, kalian mau cari muka, biar aja. Biar aja. Karena tujuan kalian adalah tadi, cari pusat eksselensi. Tapi mungkin orang yang benar-benar toksik akan mengatakan, kalian mau cari muka. Ya, silakan aja mereka mau apa yang mereka persepsikan pada Anda bukanlah gambaran diri Anda. Itu adalah pikiran mereka sendiri. Ya, hati-hati orang-orang seperti itu. Dan juga orang yang suka komplain, ngeluh gaji, ya, fasilitas dan sebagainya, itu kalian hindari. Karena itu tadi akan menghambat langkah 1 sampai dengan langkah yang keempat. Oke, guys, ya, selamat praktekan. Semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.